wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk, dengan Al-Quran Al-Azim dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita tidak bakal masuk surga, yang kita semua tidak akan masuk surga kecuali kalau kita berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, peristiwa itu terjadi di kota Mekah sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu dari Masjidil Aqsa beliau Mi'raj, naik sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan beliau menuju kepada Allah Azza wa Jalla, beliau mencium aroma yang wangi, harum semerbak. Beliau bertanya kepada Jibril, "Ma hadha ya Jibril?" Kata Jibril alaihi salam, ini aromanya masyitati binti Fir'aun wa auladiha. Ini aromanya masyitah. Apa artinya masyitah coba? Nah, pembantu Fir'aun. Siapa namanya pembantu Fir'aun? Masyitah ini bukan nama. Masyitah ini profesi. Bismillah. Artinya tukang sisir. Wanita yang menyisiri. Jadi tugasnya menyisiri siapa? Putrinya Fir'aun. Makanya dikenal dengan Masyitah binti Fir'aun, tukang sisir putrinya Fir'aun. Apalagi di masa itu jemaah ya, tatkala wanita masih di atas fitrahnya, mereka suka rambutnya panjang. Dan biasanya anak-anak itu yang rambutnya panjang kalau disisiri sama emaknya nangis, karena kadangkala terlalu kencang emak-emak itu. Maka ada profesi khusus, tugasnya hanya menyisiri putrinya Fir'aun dan putra-putranya dan anak-anaknya. Kata Nabi SAW, ada apa dengan dia? Maka ceritalah malaikat Jibril kepada sang Nabi SAW mengatakan,
tatkala Mashitot binti Fir'aun sedang menyisir, sisirnya jatuh. Lalu dia mengatakan Bismillah, dengan nama Allah. Ini jamaah, tatkala kaget ya, tatkala ada yang terjatuh, maka ucapkan Bismillah. Tatkala seorang sahabat Nabi di perang Uhud, jarinya ditebas dengan pedang. Kemudian dia tidak mengatakan Bismillah, dia mengatakan ucapan rintihan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Lau qulta Bismillah." Kalau engkau ngomong Bismillah, diangkat tuh sama malaikat jari-jari. Ini tukang sisir putrinya Fir'aun mengatakan Bismillah. Apa kata putrinya Fir'aun yang sedang disisiri? Abi, dengan nama bapakku maksudmu? Allah itu bapakku? Kata wanita ini, Rabbi wa Rabbu Abi. Allah itu Tuhanku dan Tuhan bapakmu. Allah itu penciptaku dan pencipta ayahmu. Kata putrinya Fir'aun yang hidup dalam kesyirikan, maka dia mengatakan, aku laporkan ke bapakku. Ya. Sebuah kekokohan di atas agama Allah Azza wa Jalla. Yang perempuan ini sudah memikirkan resiko tatkala dia melakukan itu. Maka dilaporkan. Dipanggil ya. Apakah benar? Anna laka rabban siwai. Engkau punya Tuhan selain aku. Engkau punya sesembahan selain aku. Kata wanita ini, nah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah SWT. Maka didatangkan kuali jamaah. Yang kuali ini cukup untuk masak seekor sapi besar. Dihidupkan apinya, dimasak minyak di situ. Jemaah, kita ini nggak pernah, atau kebanyakan kita nggak pernah diuji dalam agamanya dengan siksaan agar meninggalkan agama. Sebagian kita dengan rela meninggalkan agamanya tanpa ada paksaan. Sebagian kita dengan suka hati mencampakkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW tanpa ada yang memaksa. Maka Fir'aun memulai dengan anak-anak. Satu persatu anaknya dimasukkan ke sana. Bayangin ya. Anak kalau melihat anak-anak jatuh, itu seperti diiris-iris hati. Ana melihat kalau ada yang mukul anak-anak, itu sakit hati kita. Ingin bangkit menyelamatkan itu anak. Bagaimana wanita muslimah ini, Mashitot binti Fir'aun, melihat satu anaknya dilemparkan ke minyak itu, kemudian keluar jadi tulang belulang. Anaknya yang pertama, anaknya yang kedua. Ya Allah jemaah, anak itu disebut belahan jiwa, potongan hati, satu persatu, sampai yang terakhir yang ada dalam susuan, masih balita. Maka Mashitot minta permintaan kepada Fir'aun. Dipikirnya dia menyerah. Kata Mashitot, aku punya satu permohonan, kata dia. Apa? Aku minta engkau kumpulkan tulang-tulangku bersama anakku di satu tempat nanti.
kemudian kau kuburkan. Bas. Ketika waktunya dia sama anaknya yang masih digendongan dia, berat buat dia. Kesian sama anaknya, bukan sama masa anak yang seperti ini harus mati dengan tidak wajar. Tapi di sini Allah menguatkan hati ibunda. Allah bikin itu bayi bisa berbicara. Anti ala haq, wahai bunda, iqta'imi, masuklah. Engkau di atas kebenaran ibu. Masuk ke sana jamaah dan mati. Menjadi contoh bagi Bani Israel yang ingin menunjukkan keislaman mereka bahwa kalian akan dibakar di sana. Tapi tatkala kita tahu qul naru jahannam asyaddu harran, katakan neraka jahanam itu lebih panas, maka kita akan siap mengorbankan segala-galanya. Iya, itu kisah seorang yang mungkin profesinya rendah, yang mungkin sebagian berpikir ya sudah, orang memang susah hidupnya, mungkin dia berpikir lebih baik mati. Di istana Fir'aun ada seorang wanita pula yang hidup bergelimang harta, yang hidup penuh dengan segala fasilitas, penuh dengan penghormatan. Dia memiliki pembantu-pembantu yang senantiasa taat dan nurut kepada dia. Siapa dia? Istrinya Fir'aun. Kalau tadi itu tukang sisir putrinya Fir'aun, ada satu orang yang bagaimana dia berpegang teguh dengan agamanya walaupun nyawa meregang. Kalau mungkin dibunuh jamaah, dengan dipenggal kepalanya selesai. Tapi dibunuh, dan sebelum dibunuh disiksa. Gak semua orang mampu. Apalagi dia hidup enak, dia hidup nyaman. Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, bagaimana sejak bayi itu masuk di istana Nabi Musa alaihissalam, tatkala semua bayi-bayi laki-laki yang lahir tahun itu disembelih, istrinya Fir'aun mengatakan kepada Fir'aun, la taqtulu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Kata istri Fir'aun, jangan dibunuh, jangan dibunuh. Mudah-mudahan dia bermanfaat buat kita, atau kita ambil dia sebagai anak. Ya, ini firasat istrinya Fir'aun sejak awal. Dan betul, bayi itu bermanfaat buat istrinya Fir'aun. Bagaimana dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan secara otomatis dia sudah membayangkan, karena dia tahu dengan kebejatan suami. Fir'aun tidak akan membiarkan seorang pun beriman kemudian hidup bebas. Dan sebelum itu, istrinya Fir'aun sudah melihat sebuah kejadian. Bagaimana tukang-tukang sihir Fir'aun tatkala beriman itu diancam oleh Fir'aun. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma la usallibannakum ajma'in. Fir'aun mengatakan, aku akan potong tangan dan kaki kalian secara silang. Kemudian aku akan menyalib kalian semuanya di pohon-pohon kurma. Dan itu dilakukan Fir'aun. Dan istri Fir'aun melihat tukang-tukang sihir itu disalib untuk menjadi contoh bagi bangsa Mesir. Jangan sampai ada yang melangkah seperti langkah mereka. Istrinya Fir'aun melihat itu, dan dia tahu dengan resiko dia beriman.
Tapi dia tetap mengumumkan keimanan. Akhirnya Fir'aun perintahkan kepada panglimanya untuk menyiksa istrinya agar keluar dari agama Allah ini atau dibunuh mati. Maka dibawa di beberapa kisah Israiliyat disebutkan bahwasanya istrinya Fir'aun diikat di tanah, kedua tangannya dan kedua kakinya, dipecut, didera, dibawakan batu di atas kepalanya, tapi dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Kemudian dibunuh. Tatkala dia disiksa, tidak ada sedikit pun keraguan terhadap agama Allah ini. Dia berdoa. Allah Azza wa Jalla memberikan contoh di dalam Al-Quranul Karim. Sebuah contoh yang sampai hari ini kita baca. Jadi pelajaran buat kita. Bahwa seorang muslim itu tidak boleh menyerah dengan keadaan. Bahwa seorang muslim tidak boleh berdalih tatkala dia rusak dengan mengatakan, gimana? Zamannya sudah seperti itu. Masanya memang semua orang rusak. Semua orang tidak benar. Semua orang melakukan perbuatan itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa daraballahu mathalan. Allah Azza wa Jalla membuat permisalan untuk orang-orang kafir yang hidup di lingkungan yang penuh dengan keimanan tapi dia tidak beriman. Imra'at Nuh wa imra'at Lut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain fakhanatahum falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Ini dua wanita ini hidup di mana? Hidup di lingkungan yang penuh dengan keimanan. Istrinya Nabi yang dia melihat, menyaksikan bagaimana wahyu itu turun kepada suami. Tapi ternyata dua orang itu nggak beriman. Istrinya Nabi tidur bersama Nabi, duduk bersama Nabi, makan bersama Nabi, pergi bersama Nabi, bercengkrama bersama Nabi dalam satu rumah, tapi nggak beriman. Nggak ada alasan seorangnya gimana zamannya seperti ini. Sebagaimana Allah contohkan istrinya Fir'aun. Dia hidup di istana yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kemewahan, kekayaan, tapi dia tetap istiqomah di atas agama Allah ini. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin wa imra'ata wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha. Allah contohkan buat orang-orang beriman. Engkau punya contoh. Nggak ada lagi dalih dengan kondisi lingkungan. Tuh istrinya Fir'aun. Suaminya adalah simbol kezaliman, kekufuran. Suaminya mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Tatkala dia disiksa, diazab, dia mengatakan Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, bangunkan buat aku di sisimu apa? Rumah di surga.
wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Selamatkan aku dari perbuatan Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari orang-orang zalim. Meninggal dia jemaah. Meninggalkan segala kemewahan, meninggalkan segala kenyamanan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa masuk surga itu tidak mudah. Sebagian kita mau santai masuk surga. Enggak. Rasulullah SAW mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Barang yang Allah tawarkan ini ghaliyah, mahal jamaah. Antum bisa bayangin manusia kalau ingin sesuatu yang besar di dunia ini, dia berjuang, nggak santai dia. Dia ingin jadi orang sukses, dia ingin jadi orang terhormat di dunia ini yang hanya 70 tahun. Capek, lelah. Seorang yang ingin jadi dokter, dia harus sekolah 6 tahun SD, 3 tahun dia sekolah SMP, 3 tahun SMA, kuliah, 7 tahun, mau ambil spesialis, kuliah lagi, lelah dia, capek, hanya untuk jadi dokter. Bagaimana kalau mau masuk surga Allah Azza wa Jalla? Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi ini jemaah. Bukan seluas Merauke. Yang orang terakhir yang masuk surga itu dikasih 10 kali lipat. Raja yang paling berkuasa di muka bumi. Itu orang yang terakhir masuk surga. Nggak ada penyakit di sana. Di surga nggak ada tidur, nggak ada tidur. Di dunia kita perlu tidur. Di sana kenapa tidak tidur? Orang yang tidur itu kehilangan kehidupan. Antum bisa bayangkan Ashabul Kahfi berapa lama tidur di gua? 309 tahun. Ketika bangun, berapa lama kita? Yauman au ba'da yaum. Mungkin sehari atau sebagian hari. Maka orang yang tidur itu tidak merasakan kenikmatan. Antum lihat orang-orang yang nyabu. Dia nggak kepingin tidur. Dia kepingin terus bisa beraktivitas. Gak bisa, ini dunia. Engkau akan ambruk. Ahibati fillah. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya barang dagangan Allah ini mahal. Supaya kita mempersiapkan diri. Engkau siap enggak untuk masuk surga? Ya kalau dikatakan siap masuk surga, semuanya ingin masuk surga. Tapi kata Nabi SAW, huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bis syahawat. Surga itu dipagari, dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Gak ada masuk surga dengan santai jemaah. Berat. Kalau mau masuk neraka santai. Wa huffatin nar bisyahwat. Neraka itu dibalut dengan syahwat. Makanya orang kalau mau masuk neraka itu ngikutin syahwatnya. Dan orang itu nggak perlu disuruh ngikutin syahwatnya. Dia tahu kemana kecondongan dia. Bilal bin Rabah. Bagaimana dia disiksa di kota Mekah. Tapi dia mengatakan ahadun ahad. Ada di umat Nabi SAW contoh-contoh orang yang teguh di atas agama Allah karena mencari keridhaan Allah. Sumayyah binti Khabbab atau binti Khayyam, ibunya Ammar bin Yasir. Bagaimana tatkala Nabi berdakwah terang-terangan, nih satu keluarga Ammar, Yasir dan ibundanya disiksa oleh Abu Jahal. Terus disiksa, tiap hari disiksa. Rasulullah SAW kalau melewatin tempatnya sahabat-sahabatnya disiksa, beliau nggak bisa bantu mereka jemaah.
Beliau hanya bisa mengatakan sabran, sabran ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, tempat yang dijanjikan sama kalian surga. Itu paling tidak meringankan mereka tatkala disiksa. Radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana Sumayyah, seorang wanita jemaah, Abu Jahal mengambil tombak kemudian menusuk kemaluannya sampai dia mati. Jemaah, hanya karena mempertahankan la ilaha illallah. Dan sebagian kita sampai hari ini belum merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Belum. Dia masih terbebani dengan agama Allah ini. Ketika disampaikan, ini loh sunnahnya Nabi SAW, ya campur. Kan cuma sunnah. Ya, cuma sunnah. Cuma, kita ini mudah mengamalkan agama sekarang. Ketika disuruh ke rumah Allah Azza wa Jalla, dipanggil hayya ala salat. Di kota Mekah nggak bisa azan dikumandangkan. Nabi nggak bisa bangun masjid. Nabi kumpul sama para sahabatnya sembunyi-sembunyi. Sekarang tatkala masjid dibuka, kajian-kajian ilmu ada, sunnah-sunnah Nabi disampaikan, ajaran-ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi berat mengamalkan itu, butuh perjuangan. Sebagian kita nggak ingin dibully, nggak ingin dicela, dia ingin ya seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang kalau itu terkumpul di diri seorang muslim, maka dia akan merasakan halawah. Iman ini ada rasanya, jauh. Manisnya iman. Manis iman itu. Maka tatkala 3 hal ini terkumpul di diri seorang hamba, dia akan merasakan manisnya iman yang dirasakan oleh istrinya Fir'aun, yang dirasakan oleh Masyitatu binti Fir'aun, yang dirasakan oleh Bilal tatkala dia disiksa di tengah teriknya matahari kota Mekah. Diarak, digiring, diletakkan batu besar di dadanya di siang hari, lalu dia tetap mengatakan ahadun ahad. Makanya sampai orang Mekah itu heran, kok bisa? Ketika Abu Sufyan tahun ke-7 Hijriah ditanya sama Heraklius, Kaisar Romawi di Palestina sana. Tanya, apakah ada di antara pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Waktu itu Heraklius dapat surat dari Nabi SAW. Nabi kirim surat ke raja-raja, maka Heraklius kepingin memastikan bahwa dia Nabi alaihi salatu wasallam. Tanya sama bangsanya Abu Sufyan yang lagi berdagang ke Palestina waktu itu. Ditanya, hal ahadun, apakah ada dari pengikut dia yang keluar dari agama Islam, sukhton lidini, karena benci sama agama? Kata Abu Sufyan, nggak ada, nggak ada. Disiksa tetap beriman, dibunuh ibunya tetap beriman, diambil hartanya tetap beriman. Nggak ada, kata Abu Sufyan. Ini sebuah kriteria khusus orang yang beriman, jemaah, yang sudah merasakan lezatnya keimanan. Terus ditanya lagi sama Heraklius, apakah pengikutnya yazidun am yanqusun? Pengikutnya itu bertambah apa berkurang? Kata Abu Sufyan, bal yazidu,
terus bertambah pengikutnya Muhammad, terus bertambah, nggak berkurang. Dihadapkan dengan siksaan, tetap bertambahnya. Adapun 3 perkara kata Nabi SAW yang dengannya kalian akan mempertahankan keimanan, karena orang sudah merasakan lezatnya keimanan. Lezat iman itu. Di mana di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Yang enggak masuk ke surga dunia ini enggak bakal masuk ke surga akhirat. Surga itu adalah mengenal Allah Azza wa Jalla, beriman dengan Allah, cinta sama Allah. 3 hal ini. Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahu. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain Allah dan Rasul. Dia lebih mencintai Allah daripada jabatannya. Dia lebih mencintai Allah daripada hartanya. Dia siap meninggalkan harta, kedudukan, rumah, bahkan dia siap mengorbankan nyawanya untuk Allah Azza wa Jalla. Sudahkah Allah lebih kita cintai? Sudahkah Rasulullah SAW lebih kita cintai daripada semua yang ada di muka bumi ini? Yang kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian, hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada bapaknya, daripada anaknya, daripada seluruh penduduk bumi ini. Itu yang pertama. Bagaimana kita akan cinta sama Allah dan Rasulnya sedangkan kita nggak kenal sama Allah dan Rasulnya? Kapan terakhir antum baca Al-Quran dengan tafsirnya? Sedangkan Al-Quran itu surat cinta Allah kepada hamba-hambanya. Sebagian orang hanya membaca, iya, dapat pahala. Engkau membaca Al-Quran, 1 huruf dapat 10 kebaikan. Tapi kalau engkau fahami surat cinta dari Allah, engkau akan tambah cinta sama Allah Azza wa Jalla. Baca Asma'ullah al-Husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Panggil Allah dengan nama-nama itu. Baca artinya. Apa artinya ya Hakim? Apa artinya Al-Alim? Apa artinya Al-Mannan? Apa artinya Al-Hayyu Al-Qayyum? Kita tiap hari baca yang namanya ayat kursi. Pagi kita baca, habis duhur kita baca, habis asar kita baca, habis maghrib kita baca, habis isya kita baca, mau tidur kita baca. Tapi kita nggak tahu sama apa yang kita baca. Padahal itu ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Kita nggak tahu sama arti. Oh, dulu pernah Anda tahu sama arti. Makanya baca lagi. Allah sedang mengenalkan dirinya kepada hambanya. Mau tidur engkau baca, akan kau kenal sama Allah Azza wa Jalla. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Bagaimana kita mau cinta sama Rasul SAW? Sebagian kita setahun kali baca sejarah Nabi SAW. Baca. Bikin kajian khusus membahas tentang perjalanan hidup Nabi SAW. Nanti sudah hatam, baca lagi. Hatam, baca lagi. Apa kata cicitnya Rasulullah SAW? Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin.
Dia mengatakan, kunna nu'allam maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam as-surah minal Quran. Kita dulu diajarin sama para sahabat, dia generasi tabi'in. Diajarin sama bapaknya. Diajarin oleh ulama-ulama sahabat. Kisah-kisah peperangan Nabi SAW, perjalanan hidup Nabi SAW, seperti diajarin satu surat dari Al-Quran. Sampai hafal mereka. Dikatakan kepada mereka, hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'uha. Ini loh kejayaan nenek moyang kalian. Jangan dilupakan, jangan diabaikan. Maka seorang nggak kenal nggak akan sayang. Baca coba. Bagaimana perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tumbuh cinta. Ketika tumbuh cinta, engkau akan mau berjuang demi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita lihat ya, yang pertama itu amalan hati, bukan amalan raga. Yang kedua juga amalan hati. Dia mencintai seseorang bukan karena kepentingan, bukan karena hobi yang sama, bukan karena suku yang sama, bukan karena marga yang sama, tapi dia mencintai seseorang karena Allah Azza wa Jalla. Coba antum lihat, di antara orang-orang yang antum cintai, sahabat-sahabat antum, ada nggak yang antum cinta kepada dia karena Allah? Kebanyakan kita kumpul karena kepentingan, karena hobinya sama, karena pekerjaannya sama, karena negerinya sama. Adakah yang antum cinta? Antum cinta sama fulan? Engkau kenal? Enggak kenal sama fulan. Tapi anda cinta sama fulan. Kenapa? Wallah, anda lihat fulan ini selalu di soft pertama. Anda lihat fulan ini di antara maghrib dan isya dia nggak berhenti baca Quran. Anda lihat akhlaknya fulan ini ketika ketemu orang, assalamualaikum, suka membantu orang lain. Nggak kenal antum. Antum hanya melihat. Adakah dalam hidup ini seseorang yang antum cintai karena Allah SWT? Kalau ternyata semua karena pekerjaan, karena kepentingan, karena satu partai, karena satu ormas, itu cinta. Yang ketiga, yang pertama cinta, yang kedua cinta, yang ketiga benci. Ayyakraha ayyauda ilal kufri ba'da an anqadhahu Allah kama yaqra ayyuqdhafa finnar. Dia benci dengan kekufuran, dia benci dengan kesyirikan setelah Allah memberikan hidayah kepada dia, sebagaimana kebencian dia untuk dilemparkan ke neraka. Sebagian kita menganggap semua agama sama, semua agama sama, yang penting jadi orang baik. Sebagian kita melihat simbol-simbol kesyirikan udah biasa, udah nggak ada kebencian di diri. Maka kita nggak akan merasakan lezatnya keimanan. Ahibati fillah, sekarang kita hidup di masa yang berat sekali. Antum pernah dengar dengan seorang pemimpin yang namanya Al-Hajjaj bin Yusuf. Dia salah satu gubernur, salah satu komandan perang di Khilafah Umayyah. Sahabat masih hidup. Dia banyak membunuh orang, banyak menyiksa orang, sampai orang-orang datang kepada Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW. Ini ceritanya Zubair bin Adi. Dia mengatakan, Ataina Anas bin Malik.
Kami datang menjumpai Anas bin Malik. Fasyakauna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj. Kita mengadu. Apa yang kita dapatkan dari Hajjaj? Apa kata Anas bin Malik? Isbihu. Kalian sabar. Fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Anas mengatakan tidak akan datang satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, rawahu Bukhari. Kata Anas, aku mendengar ucapan ini dari Nabi kalian. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya'ti 'alan nasi zaman. Ini hadis Anas juga. Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'alal jamr. Akan datang suatu masa di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Siapa yang kuat? Yang kuat akan terbakar tangan. Yang kuat akan merasakan sakit. Ini seperti itu. Maka apakah antum sudah berpegang teguh dengan agama Nabi SAW? Seperti yang Nabi praktekkan bersama sahabatnya. Karena muncul orang-orang mengatakan, oh, nggak relevan lagi sudah zaman-zamannya sekarang. Nggak bisa seperti itu. Agama Allah ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Dan akan tetap ada orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ini seperti yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Ya, ada. Tapi mereka disiksa, mereka dibuli, mereka dimaki, mereka dihinakan. La tazalu ta'ifatun min ummati. Akan tetap ada satu kelompok dari umatku, kata Nabi SAW. Alal haqqi zahirin. Mereka di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang mengabaikan mereka, orang-orang yang tidak membantu mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Sampai datang urusan Allah ini. Sampai datang kiamat, mereka tetap di atas agama Allah ini. Ahibati fillah. Dapat apa orang yang berpegang teguh dengan agamanya walaupun sulit hidupnya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utbah ibn Ghazwan radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna min waraikum ayyamas sabr. Di belakang kalian ada hari-hari yang membutuhkan kesabaran. Di belakang kalian. Padahal sahabat Nabi itu susah hidupnya. Tapi Nabi sudah memberikan informasi kepada mereka akan ada hari-hari di belakang kalian yang membutuhkan kesabaran. Lil mutamassiki fihinna yauma idzin. Buat orang-orang yang berpegang teguh pada hari-hari yang penuh kesabaran itu, bima antum alaih. Berpegang teguh dengan apa yang antum ada di atasnya hari ini. Yakni dia mengamalkan agama Allah ini seperti para sahabat mengamalkan. Ya nggak mudah, jemaah. Ajru khamsina minkum. Orang itu akan dapat pahala 50 orang dari kalian. 50 orang dari kalian. Kenapa? Zamannya berbeda. Ketika di masa sahabat ini semua ada sahabat, ada Nabi SAW, membuat mereka dapat berpegang teguh. Tapi di belakang hari-hari yang penuh dengan nggak bisa orang dengan mudah berpegang teguh. Maka orang itu dikasih pahala 50 dari sahabat. Minkum.
Apa kata para sahabat? Ya Nabi Allah, awa minhum. Wahai Nabi Allah, apa maksudnya dapat 50, dapat pahala 50 orang dari mereka? Kata Nabi SAW, bal minkum. Bukan dari mereka, dari kalian. Maka ahibati fillah, kita perlu belajar lagi. Ayat yang pertama turun itu Iqra. Kita diperintahkan untuk membaca, dan yang paling harus kita baca sekarang adalah Kitabullah. Antum baca mulai dari Al-Fatihah, lewatin Al-Baqarah, ketemu Ali Imran. Di setiap ayat itu ada petunjuk dari Allah. Di setiap ayat itu ada hadiah dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Usahakan paling tidak, ya, tiap bulan antum khatam Al-Quran. One day, one juice. Ada seorang anak yang ditanya sama bapaknya. Anak ini kuliah, seorang yang doktor apa dia, tanya sama anak bapaknya, nak kau hatam Quran berapa hari sekali? Alhamdulillah ayat 10 hari sekali, kalau saya 10 hari sekali. Nah, nggak pantas orang kayak kau 10 hari sekali. Engkau paling enggak coba 3 hari sekali hatam Quran. Masya Allah, Masya Allah. Kita mungkin nggak bisa sampai seperti itu, tapi one day one juice. Waduh, berat. Antum coba lihat di handphone antum. Di handphone itu ada aplikasi, bukan aplikasi ya. Ada pemberitahuan di situ tentang berapa persen antum gunakan handphone itu. Baterainya. WhatsApp berapa persen, Telegram berapa persen, Instagram. Coba Quran berapa persen. Antum lihat di situ. Ustaz, anak kalau baca Quran pakai Quran, Ustaz. Gak pakai handphone. Ya alhamdulillah. Tapi baca. Antum bisa baca 1 jam, 2 jam, 3 jam baca handphone antum. Baca grup. Masa gak baca kalam Allah? Tapi memang itu tadi berat. Kalau urusan dunia, urusan yang mengantarkan ke neraka syahwat kita, gak berat buat kita aja, Pak. Tapi kalau sudah urusan akhirat, antum bisa bayangin. Kalau sudah urusan akhirat, antum kalau nonton sesuatu, nonton film umpamanya, 2 jam nggak ngantuk ya, Bang. Kena nonton kajian 5 menit sudah, ya Allah. Berbeda. Usahakan Quran one day one juice, sama artinya. Kalau nggak mampu Ustaz. Oke, tiap 2 bulan antum khatam Quran. Tapi perlu diprogram, jemaah. Sebagian ulama di dalam kitab At-Tibyan mengatakan nggak pantas seorang muslim itu 40 hari nggak khatam Quran. Ada yang mengatakan 60 hari nggak khatam Quran. Ya sudah, antum ambil yang paling dikit sudah. Tiap 2 bulan. Berarti 1 hari setengah juz. Kata Allah, inna hadzal Qur'an yahdi lillati ya aqwam. Ini Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kalau antum ingin tahu kedudukan antum di hadapan Allah, lihat bagaimana hubungan antum sama Al-Quran. Lihat bagaimana hubungan antum sama Al-Quran. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab, ada sisa waktu. Bismillah. Semoga Allah menjaga antum dalam dakwah dan seluruh kaum muslimin. Anak saya sudah 3 tahun pisah. Dan saya melarangnya untuk rujuk kembali.
Baru-baru ini dia datang kembali untuk minta maaf dan berjanji tidak mengulangi kesalahan yang membuat saya sakit hati. Sebagai orang tua, apakah saya berdosa melarang anak saya untuk rujuk kembali? Karena saya masih sakit hati sama menantu. Walaupun saya tahu anak saya ini masih saling suka. Jazakallahu khairan. Ya jemaah, di dalam Al-Quran Al-Karim, di surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla berfirman, nanti dilihat ya, di ayat 232. Allah mengatakan, wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Apabila kalian menceraikan wanita terus sampai ke masa iddahnya, selesai masa iddahnya habis. Kalau sebelum masa iddah habis mereka bisa rujuk tanpa menikah. Jadi kalau seorang laki-laki menceraikan istrinya di masa iddah, lalu sebelum masa iddahnya habis sang suami mengatakan aku rujuk engkau, rujuk sudah. Istri aku nggak mau, nggak bisa ngomong nggak mau, karena dia posisinya masih dalam masa iddah. Tapi kalau sudah selesai masa iddah seperti yang disebutkan di sini, harus melamar lagi, meminang lagi, menikah baru lagi. Di ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahun. Jangan dilarang itu wanita-wanita untuk menikahi lagi suami-suami mereka, mantan suami. Jangan. Ini kejadian di masa Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang adiknya diceraikan. Kemudian ketika mau kembali lagi nggak boleh sama sahabat. Aku sudah nikahkan engkau, diceraikan nggak? Maka turun ayat ini. Maka bagi orang tua, ya siapa sih yang tidak pernah berbuat salah? Seorang muslim tidak menyimpan dendam. Dendam hanya akan membuat kita menderita hidupnya. Maka maafkan. Maafkan menantumu, apalagi kalau putrimu yang akan menjalani hidup ini. Cuma sebelum rujuk atau sebelum menikah lagi perlu didudukkan. Dikasih wejangan. Minta kepada dia, ya aku minta kau setelah menikah lagi nanti cobalah hadir kajian. Paling nggak sepekan sekali. Dia sama putrinya datang mendengarkan ilmu. Karena dengan ilmu itu orang dapat berubah menjadi lebih baik. Kalau dikatakan sakit hati, ya orang sakit hati biasanya. Tapi maafkan dan itu akan lebih baik. Apakah disyariatkan kita melakukan sholat duhur setelah selesai melakukan sholat Jumat? Jamaah, ada orang yang memang tidak disyariatkan sholat Jumat. Seperti seorang musafir. Tapi kalau dia sholat Jumat, cukup sholat Jumat itu menggantikan duhur. Ada daerah-daerah yang seperti pekerja di lautan umpamanya ya, yang mereka tidak menetap di tempat itu. Maka di tempat itu mereka tidak perlu sholat Jumat. Ya mereka langsung sholat duhur. Tadi kita perlu belajar siapa yang diwajibkan sholat Jumat dan siapa yang tidak wajib sholat Jumat. Sehingga mencukupkan diri dengan sholat duhur saja. Pantaskah orang menjadi imam sholat padahal bacaannya banyak keluar dari kaidah tajwid, dan ada orang lain yang lebih bagus tajwid bacaannya
bagus tajwid bacaannya selain itu. Begini jemaah, imam itu kata Nabi SAW, liya ummakum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling benar bacaan Qur'annya. Itu proses ketika pemilihan imam. Ini buat para PKM. Di sini namanya PKM. Apa PKM itu jemaah? Oh, pengurus ya. Soalnya di Jawa biasanya DKM ya. Dewan ya. Ini sama aja. Baik. Di PKM ini bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Hendaklah ketika memilih imam, dia memilih memang yang sesuai kriteria Nabi SAW. Yang paling, boleh jadi dia paling baik di antara yang paling buruk. Ada. Di daerah itu memang tidak ada, Ustaz. Nggak ada. Anak-anak kita masih di pesantren. Nanti kalau mereka pulang mungkin bisa jadi imam seperti itu. Bahkan kadang-kala orang jadi imam itu gara-gara pulang haji. Pak Haji fadhal. Padahal baca. Bukan Pak Haji yang jadi imam. Yang jadi imam adalah yang paling banyak, yang paling bagus bacaan Qur'annya. Ini bagi PKM. Baik, ketika sudah ditetapkan di sebuah masjid imamnya, tapi ternyata di situ ada yang lebih baik bacaannya. Mana yang lebih pantas jadi imam? Yang ditetapkan oleh PKM. Ini yang namanya imam rawatib. Nggak boleh antum mengatakan, fulan, antum lebih bagus bacaannya. Fadhal, antum maju ke depan. Nggak boleh. Itu kita harus belajar fikih ini. Kalau sudah ditetapkan, dia walaupun ada di sana yang lebih bagus bacaannya. Selama bacaan imam itu sah buat dirinya, buat makmum sah. Kecuali imamnya salah baca Al-Fatihahnya. Kalau cuma masalah ya tajwidnya kurang bagus ya, tapi tidak sampai merusak makna, nggak ada masalah. Antum tetap bermakmum sama dia. Jadi karena ada beberapa kawan itu yang tahu-tahu nyelonong jadi imam. Ana hafal Quran, antum belum hafal. Wow, sama. Belajar adab juga. Yang belajar ilmu juga perlu belajar adab. Teman saya baru saja menikah dan dikaruniai anak. Qadarullah istrinya meninggal. Bagaimana saya memahami takdir yang diterima teman saya? Bukankah seharusnya setelah anaknya besar baru dipanggil? Istrinya belum merasakan menjadi ibu merawat anaknya. Subhanallah jemaah. Iya. Bicara takdir. Kadangkala orang ini beranggapan kok kayaknya takdirnya salah. Seharusnya kan nggak kayak gitu. Ahibbillah. Allah itu menetapkan segala sesuatu dengan ilmu dan kekuasaan, dengan hikmah dan kekuasaan. Makanya kalau bicara takdir Allah, kita lihat nggak semua orang punya anak. Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukuran aw yuzawwijuhum dzukranan wa inathan. Sebagian orang Allah kasih anaknya semua perempuan. Semuanya perempuan. Kalau kita bicara takdir ya Allah seharusnya kan laki perempuan laki, masa semuanya perempuan? Dan sebagian orang Allah kasih anaknya semua laki. Sampai kadang-kala ada orang-orang yang bergurau, antum gimana caranya? Kok bisa dapat laki ya? Anaknya dapat perempuan terus. Apa ada cara khusus gitu? Nggak ada. Ini Allah yang kasih. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukranan wa inathan. Atau Allah kasih berpasangan.
laki perempuan, masya Allah. Ada anak yang laki, ada yang perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan sebagian orang Allah jadikan mandul. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha kuasa. Artinya Allah membagikan takdirnya ini berdasarkan ilmu. Makanya kalau antum berpikir tadi, seharusnya kan dia menjadi ibu, enggak. Karena tujuan kita hidup ini mengabdi kepada Allah, bukan bersenang-senang. Dan boleh jadi kalau berpikir takdir Allah, boleh jadi dia bukan ibu yang baik kalau jadi ibu. Maka Allah matikan dia supaya dia dapat pahala melahirkan, tapi tidak dapat pahala atau dapat dosa nanti ketika berbuat zalim kepada anaknya. Maka pasti ada hikmahnya di balik semua itu. Orang yang nggak punya anak, sebagian orang loh, kenapa Ustaz anakku nggak punya anak, Ustaz? Anak nggak punya anak nggak bisa dapat anak soleh mendoakan orang tua. Istri-istri Nabi pada nggak punya anak. Aisyah nggak punya anak, Hafsah nggak punya anak, Ummu Habibah nggak punya anak. Nggak punya anak rata-rata istri Nabi SAW. Ya sudah, kan masih ada amalan yang lainnya. Kalau bicara anak hanya satu generasi selesai. Bicara anak ya, kan kalau manusia meninggal dunia putus amalannya kecuali 3. Sebutkan 3. Anak kasih hadiah. Nah, fadhal. Apa amal jariah itu? Anak soleh. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kasih hadiah. Masya Allah. Kirimkan ke sana. Nah, iya. 3 hal itu shadaqatun jariyah. Kadang-kala orang nulis amal jariyah ya. Sebenarnya shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat atau dimanfaatkan ilmu itu. Makanya kita lihat Aisyah radhiyallahu taala anha sampai hari ini dia nggak punya anak ya. Tapi ilmunya sampai hari ini terus ngalir pahalanya. Kalau sedekah jariyah ya masjid, bangun apalah yang memang wakaf ya, sedekah jariyah. Yang keempat, awwaladin salih yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan. Kalau bicara anak soleh, anaknya mati selesai. Anaknya nggak soleh ya nggak akan mendoakan gitu. Maka cari yang lain. Ketika Allah tidak memberikan kepadamu satu hal, ingat pintu surga itu 8. Engkau tinggal pilih dari pintu mana engkau akan masuk. Perbanyak amalan di pintu tersebut. Apakah termasuk syirik orang yang melakukan ritual menahan hujan, pawang hujan? Ketika ada acara-acara seperti pernikahan, jamaah jangan mau dibohongin sama pawang hujan. Antum coba cari pawang hujan yang sohib sama antum, yang kawan sama. Bener loh, pawang hujan itu tahu dia itu manusia biasa. Dia nggak punya kekuatan apa-apa. Dia cari rezeki, cari makan. Dia jadi pawang hujan cari makan. Makanya dulu di Surabaya ada satu kawan cerita, mau ada acara besar di Polda waktu itu ya, entah tahun berapa. Ini kawan lihat ada 2 pawang hujan di depan pintu gerbang tuh. Oh, tanya, Pak, Bapak ini memang bisa nahan hujan? Ya tak bisa lah kata dia. Masa saya bisa nahan hujan kata dia. Terus kok kayak gini? Ya saya kan akadnya sama dia, kalau hujan tidak turun baru dibayar. Kalau turun hujan tidak usah dibayar. Loh nggak ada orang bisa nahan hujannya mah. Manusia itu tahu dia nggak bisa gitu loh. Wala bisa dia bisa nurunkan hujan, wala bisa nahan hujan. Itu manusia yang enggak. Yang jadi masalah ini orang yang percaya kalau dia bisa nahan hujan, itu yang bermasalah. Kalau dia cari uang, dia bohongin orang sebenarnya. Ini kalau yang ya yang sohib ya maksudnya. Kadang-kadang kan orang itu apa ya, terus terang dia, saya enggak bisa Pak, cuma cari makan di sini sudah. Kalau tidak turun, alhamdulillah saya dapat uang. Kalau turun ya sudah, tidak usah dibayar.
Itu fair jamaah. Itu. Daerah saya, Iya. bagi jalan tol, awang hujannya kembali ke Jawa. Karena turun hujan. Ya, dia mau ngomong apa turun hujan? Ya minta maaf saya. Saya minta maaf. Jadi jamaah nggak ada orang bisa nahan hujan. Termasuk di antara ilmu gaib itu adalah hujan. Allah wa yunazzilul ghaib. Allah yang nurunkan hujan. Antum melihat mendung belum tentu hujan. Berapa hari kita lihat mendung tapi hujan nggak turun seperti itu. Maka kita perlu memahamkan kepada manusia bahwa yang dapat menurunkan hujan, yang dapat menahan hujan itu hanya Allah Azza wa Jalla. Kalau seorang menawarkan diri untuk berdoa memohon kepada Allah, iya nggak apa-apa dia berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Tapi sebagian di antara mereka punya keyakinan yang tidak benar. Ada di antara pawang hujan itu memang tidak beriman. Tidak beriman bahwa yang bisa menurunkan hujan dan menahan itu Allah Azza wa Jalla. Dia mungkin berpikir ada kekuatan lain, maka dia memohon kepada dia. Ya, ini kesyirikan. Kesyirikan seperti itu. Dan Nabi SAW ketika tidak turun hujan, beliau minta sama Allah. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Minta beliau, Allah turunkan hujan. Dan subhanallah Allah turunkan hujan sejumat. Dari Jumat ke Jumat. Jumat selanjutnya itu sahabat datang, ya Rasulullah, kalau hujan terus hancur rumah kita. Karena rumahnya dari tanah jemaah, hujan terus lama kelamaan hancur rumahnya. Dan tanaman pun hancur sebetulnya. Nabi nggak bisa nahan hujan. Beliau minta lagi sama Allah Azza wa Jalla. Tapi beliau tidak minta hujan diberhentikan. Beliau mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, tetap turunkan hujan, tapi di sekitar kami ya Allah, jangan di atas kami. Supaya manfaatnya tetap datang. Soalnya kalau di atas langsung tadi rumah-rumah bisa hancur. Jadi seperti itu jemaah. Memang ada tadi yang mereka melakukan ritual kesyirikan ada. Tapi ada yang muslim yang dia cuma cari fulus kayak tadi ketika turun hujan pulang ke Jawa. Ya minta maaf sudah kan nggak bisa. Nyerah. Ya memang dia itu nggak ada yang bisa jemaah, nggak ada yang bisa. Maka tolong kita ini jangan akhirnya kita mau dibohong-bohongin ya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Namun pertanyaannya klasik. Bagaimana hukumnya orang yang rajin beribadah namun juga masih bermaksiat? Bermaksiat namun tetap sholat untuk menjaga ketenangan hati. Jemaah, adakah orang yang tidak berbuat dosa? Adakah orang yang tidak berbuat maksiat? Semuanya. Maka jangan berpikir ketika orang itu ahli ibadah dia berhenti berbuat dosa. Nggak ada. Kata Nabi SAW, laulam tudni, kalau kalian nggak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan usir kalian. Wala jaa biqaumin akharin, Allah akan datangkan generasi yang lain, yudhnibun, yang mereka berbuat dosa. Fayastaghfirunallah fayaghfir lahum. Kemudian mereka mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Orang kalau nggak berbuat dosa sombong, ujub. Kita aja berbuat dosa merasa sudah baik. Kita berbuat dosa merasa sudah baik. Jadi kalau bicara engkau berbuat dosa kemudian engkau beribadah, wajib kita laksanakan kewajiban kita. Allah perintahkan sholat, kita sholat terus karena Allah perintahkan. Jangan sampai antum dibisikin sama setan, antum ini dosa terus, ibadah terus, katanya udah berhenti ibadah. Seharusnya berhenti maksiat. Enggak, dibisikin, udah jangan ibadah. Bahkan ada yang beristighfar, dia beristighfar tobat sama Allah, dibisikin setan, antum besok berbuat dosa lagi. Udah, besok aja tobatnya. Jangan. Antum bertobat selesai berbuat dosa. Perkara besok antum terjebak dalam dosa lagi, tobat lagi. Gimana nanti anda berbuat dosa? Tobat lagi, terus tobat, jangan berhenti. Karena itu tabiat kita. Tabiat kita berbuat dosa, maka kita harus tutup dosa-dosa dengan terus berbuat kebaikan, memohon ampun kepada Allah. Dan Allah katakan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at.
Sesungguhnya perbuatan kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Mohon maaf ya, karena Anda harus berangkat. Nah, Masya Allah, ini ada pertanyaan ya. Anda akan tanya. Yang pertama, sebutkan nama wanita yang pertama kali mati di dalam Islam. Sumayyah. Mana yang ngomong Sumayyah? Belum ditunjuk, sudah ngomong sama. Batal sudah. Nah, booking hadiah. Tapi yang pertama ngomong Sumayyah beliau. Nggak apa-apa, kasih hadiah karena waktu Anda sudah habis ya, Ma. Nah, Masya Allah. Apa hadiahnya? Jam tangan, Masya Allah. Untuk kasih jam tangan, Masya Allah. Baik, hadiah satu lagi. Sepatu hadiahnya. Nah, sepatu, nggak cocok. Hah? Buat akhwat ini. Mak-mak. Nah, sebutkan doanya istrinya Fir'aun. Nah, tafadhal, ada hadiahnya. Silahkan. Nah, tafadhali. Nah, ada? Ya, silahkan. Wa najjini. Iya, betul doanya itu. Wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min al-qawm. Masya Allah, berikan hadiah kepada akhwat. Nah, siapa namanya? Ummu Hafid. Ya, berikan kepada Ummu Hafid. Jangan semua ngaku Ummu Hafid di sana, Ummu Hafid. Tapi jemaah, sampai berjumpa kembali. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.